Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam Bu Yaya. Selamat malam Bu Riza. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Ibu Yaya? Alhamdulillah sehat juga. Oh gini, Bu Riza kemarin mengabari saya kalau mau ketemu, katanya mau ngobrol-ngobrol begitu. Kira-kira apa tuh yang mau diobrol? Begini Bu Yaya, kemarin kan saya mengabari panjenengan kalau saya ingin mengobrol-ngobrol karena saya itu sedikit ada unek-unek atau ada masalah sedikit dan saya pengen bercerita dengan Bu Yaya. Maaf Bu Yaya, tadi terkendala sinyal. Saya ulangi lagi ya Bu. Oh iya. Kemarin kan saya menghubungi Bu Yaya karena saya itu ingin mengobrol. Saya itu ingin bercerita dengan Bu Yaya karena saya ada masalah sedikit Bu. Oh iya. Kalau boleh tahu, masalah yang dihadapi Bu Riza ini apa? Yang saya hadapi, saya itu kan punya teman dekat, teman sejawat, rekan sejawat guru. Dia itu orangnya itu pesimis Bu. Dia itu merasa kalau dirinya itu tidak mampu, jadi kurang bersemangat. Sedangkan saya itu pengen mengajak teman dekat saya itu, ayo kita bergerak sama-sama. Seperti itu, Bu. Jadi masalahnya yang dihadapi Bu Riza ini, Bu Riza punya teman, tapi dia orangnya pesimis. Betul Nah, sekali. tapi Bu Riza menginginkan mengajak teman Bu Riza untuk selalu bersemangat. Nah, yang saya mau tanyakan gini, idealnya yang semangat itu yang bagaimana? Idealnya yang semangat itu, Bu, kita itu punya niat atau rasa kesadaran diri untuk selalu belajar, Bu. Itu kalau menurut saya, karena belajar itu kita tanamkan yaitu sepanjang hayat. Jadi tidaklah belajar hanya cukup hari ini. Tapi menurut saya kita harus belajar terus-menerus sepanjang hayat. Itu kalau menurut saya idealnya semangat itu seperti itu, Bu. Hmm, Baik, kalau menurut Bu Riza yang namanya semangat seperti itu, nah sekarang begini, menurut Bu Riza, temannya Bu Riza ini kalau di skala ya Bu ya, di skala 1 sampai 10, temannya Bu Riza ini semangatnya di skala mana? Di Men- skala berapa? Menurut saya itu semangat teman saya itu baru di skala 5 Bu. Jadi kadang Hmm, semangat, tapi yang limanya tadi tidak semangat. Itu menurut saya, Bu. hmm. Jadi menurut Bu Riza, skala 5 semangatnya temannya Bu Riza itu kadang semangat, kadang tidak. Nah, semangatnya itu di bagian mana, Ibu? Maksudnya di kegiatan apa seperti itu? Kalau dia itu semangatnya itu waktu mengajar, Bu. Itu yang emang dia itu semangat. Kalau tugas-tugas di sekolah pasti diselesaikan dengan baik. Yang saya maksud itu selain tugas dari sekolah, maksudnya kalau ada seminar atau workshop atau kegiatan yang lain untuk menambah wawasan, itu teman saya kurang bersemangat, Bu. Itu kalau menurut Hmm. saya. Oh, berarti temannya Bu Riza ini semangatnya saat mengajar
di kelas dan menyelesaikan administrasi seperti itu, Ibu? Ya, hanya di Oh, sekolah saja tugas di seorang sekolah guru. saja. Ya, benar. Iya. Kemudian kalau di luar itu dia tidak begitu bersemangat. Nah, Gitu. contoh kegiatan yang tidak disemangati teman Ibu itu apa? Contohnya kegiatan apa, Ibu? Contohnya begini, Bu. Kalau kan kita sebagai guru itu kan tugasnya mengajar ya, Bu. Kalau sudah jam pulang sekolah kan pasti ada kegiatan yang lain. Contohnya kalau kita ingin melatih lomba atau mengadakan ekstrakurikuler. Teman saya itu rasanya tuh tidak bersemangat gitu, Bu. Dia tuh pesimis dulu. Ah, paling saya tidak mampu. Tapi saya yakin kalau teman saya itu mampu karena dia tuh sebetulnya tuh rajin, Bu. Nyatanya kalau tugas di sekolah pasti diselesaikan dengan baik. Tetapi kalau di tugas di luar kelas, pasti dia itu merasa dia itu tidak mampu begitu. Padahal sebelumnya dia itu belum pernah mencoba. Itu kalau menurut saya, Bu. Berarti teman Ibu itu takut mencoba, istilahnya seperti itu ya, Bu Ya, ya. benar sekali. Nah, apakah Bu Riza sudah pernah memberikan motivasi seperti itu? Contohnya apa yang sudah pernah diberikan oleh Bu Riza? Yang saya pernah contohkan, Bu, motivasi-motivasi dari perkataan dulu ya, Bu. Saya kasih motivasi. Setelah itu saya mengasih contoh, Bu. Kalau kita itu harus selalu bersemangat, harus selalu mencari-mencari ide-ide yang baru untuk menjadikan murid anak didik kita itu selalu menambah wawasan, Bu. Karena kalau kita itu pengen anak didik kita itu selalu bersemangat, tapi gurunya sendiri itu tidak bersemangat, berarti sama saja kita tidak memberikan contoh suri tauladan yang baik, Bu. Jadi sebelum mengajarkan murid, ya harus gurunya dulu yang bersemangat untuk belajar. Itu, Bu. Jadi seperti itu. Kemudian hambatan atau gangguan yang dialami oleh Bu Riza untuk memberikan motivasi kepada teman Ibu itu apa? Hambatannya itu yang Atau kendala yang Hambatan yang saya alami itu karena teman saya itu, Bu, yang pertama dia pesimis dan yang kedua mungkin karena dia bekerja dan dia juga punya tugas lain sebagai ibu rumah tangga. Nah, dia itu merasa kalau tugasnya itu terlalu berat dan capek. Jadi tidak bisa untuk meningkatkan rasa pengetahuan atau ingin menambah wawasan. Itu kalau menurut saya hambatan yang atau kendala yang saya alami, Bu, karena untuk memberikan motivasi dan teman saya memiliki kendala tersebut. hmm, berarti kendalanya ini berasal dari temannya Ibu secara murni karena temannya Ibu ini mempunyai banyak tugas selain tugas di sekolah. Intinya ada tugas di sekolah dan tugas di rumah. Nah, menurut Bu Riza, kalau mau menyarankan kepada teman Bu Riza ini kan harus ada solusinya ya. Kira-kira solusi apa yang akan disampaikan Bu Riza untuk temannya Bu Riza? Menurut saya yang solusi untuk menyemangati diri sendiri itu kita itu harus bisa membagi waktu, Bu. Jadi antara tugas utama kita menjadi seorang pendidik dan tugas tambahan kita untuk selalu mencari wawasan dan ilmu, dan tugas terakhir yaitu menjadi ibu rumah tangga yang baik. Jadi kita harus membagi waktu dengan baik, Bu. Jadi jangan merasa kalau tugas sekolah itu sudah terselesaikan, tugas ibu rumah tangga sudah terselesaikan, langsung kita tidak bisa menambah wawasan. Itu menurut saya kurang ya, Bu, ya. Jadi selain tugas utama kita ya kita harus mencari tugas tambahan yang lain untuk mencari ilmu gitu, Bu. Kemudian rencananya Bu Riza ini untuk memberikan motivasi atau memberikan solusi atau menyampaikan solusi ini rencananya Ibu bagaimana nanti?
Rencana saya untuk teman saya tadi, saya ingin mengajak dan menggandeng teman saya untuk selalu ikut aktif dalam mencari ilmu-ilmu atau wawasan. Contohnya seperti ikut seminar, workshop, pasti akan saya ajak, Bu. Selain itu, saya juga akan mengasih tahu manfaat kalau kita mengikuti workshop, seminar, dan seperti itu, Bu. Hmm, bagus itu Ibu. Intinya Ibu Reza ini sudah memberikan rencana yang bagus dan kemudian strateginya kira-kira bagaimana Ibu ini? Strategi saya itu yaitu saya mengasih suri tauladan yang baik, Bu, dan juga mendorong teman-teman sejawat yang lain juga agar ikut serta dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Begitu, Bu, strategi saya. Mhm. Nah, tadi Bu Riza kan sudah berencana untuk memberikan solusi, menyampaikan solusi ini kepada temannya Bu Riza. Kemudian kira-kira nanti, misalnya temannya Ibu ini mau, kira-kira jangka waktunya nanti bertahan sampai berapa lama ya Ibu? Pastinya jangka panjang, Bu, karena ilmu itu tidak hanya berhenti atau hanya untuk hari ini saja. Ilmu itu pasti bermanfaat untuk kita ke depannya, Bu. Jadi menurut saya itu nanti akan jangka panjang. Nah, rencana Ibu untuk menyampaikan ini semua, rencananya ini mau dimulai kapan? Atau mau disampaikan kapan? Akan saya sampaikan mulai hari ini, Bu. Saya akan mengasih tahu teman saya berkolaborasi dengan teman dan teman-teman guru sejawat lainnya, dan saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan tentunya dengan teman-teman di lingkup sekolah yang lain, Bu. Di komunitas saya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tingkat keberhasilan atau ukuran keberhasilan dari rencananya Bu Riza ini tadi apa? Tingkat keberhasilan saya yakin pasti saya berhasil untuk membangkitkan rasa semangat teman saya dan mengurangi sikap pesimis teman saya gitu, Bu. Itu menurut saya. Berarti kalau temannya Ibu Riza ini sudah mau berkolaborasi dan mengikuti jejak Bu Riza dan tetap semangat, berarti ini nanti Bu Riza sudah bisa dikatakan berhasil seperti itu ya. Ya, benar sih. Nah, kemudian untuk mencapai tingkat keberhasilan pastinya nanti ada yang namanya gangguan dan hambatan. Nah, untuk mengantisipasi gangguan atau hambatan yang mungkin akan terjadi itu bagaimana Ibu? Pastinya kalau kita akan memiliki tujuan, Bu, pasti juga akan ada gangguan dan hambatan. Tapi saya akan mengantisipasinya yaitu dengan tadi, Bu, membagi waktu atau memanage waktu. Jadi, tugas kita utama seorang pendidik dan tugas tambahan kita akan mencari ilmu atau wawasan di luar dan menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk keluarga. Itu yang akan menjadi strategi saya agar mengecilkan kalau jika ada kendala. Nah, komitmen Ibu Riza ini terhadap rencana aksinya nanti bagaimana? Komitmen saya harus selalu dan selalu dan selalu untuk terus mencoba, Bu. Kalau kita tidak mencoba, apakah kita akan berhasil? Apakah kita akan tahu? Kan harus ada selalu komitmen untuk mencoba dan selalu menyemangati diri sendiri, gitu, Bu. Nah, kemudian siapa yang dapat membantu Bu Riza untuk melaksanakan rencana aksi ini? Tentunya Kira-kira ada bantuan dari siapa? Tentunya yang paling mendorong untuk membantu saya itu ya teman saya tadi, Bu. Terus dengan kepala sekolah juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah saya. Seperti itu, Bu. Nah, kita ini kan sedang melakukan coaching.
Kemudian dengan rencana yang Ibu Riza sampaikan tadi, tindak lanjutnya setelah kucing ini apa? Tindak lanjutnya ya akan menerapkan strategi tadi Bu untuk membangkitkan semangat dari teman-teman saya tadi. Ya Ibu Riza, berarti dari percakapan kita ini tadi kesimpulan yang dapat diambil Bu Riza apa? Kesimpulannya itu teman saya dulunya atau kemarin merasa pesimis dan tidak semangat, lalu saya mencoba untuk mencari atau mengajak teman saya untuk selalu bersemangat untuk mencari ilmu dan wawasan, dan tindak lanjutnya ya sekarang teman saya, semoga kedepannya teman saya selalu semangat dalam belajar untuk mencari ilmu dan bisa menerapkan ilmu yang sudah didapat untuk ke anak didiknya. Begitu, Bu. Oh gitu. Jadi dari pertemuan kita kali ini Bu Riza sudah mendapatkan solusinya ya Bu ya? Ya, Bu. Terima kasih, Bu Yaya. Karena dengan adanya pertemuan kita hari ini, saya sudah mendapatkan solusi bagaimana teman saya begitu tujuan saya itu ke teman saya itu bagaimana, dan sekarang sudah mendapatkan solusinya. Ya. Berarti perasaannya Bu Riza sekarang bagaimana? Perasaan saya merasa lega, Bu. Yang tadinya saya itu nanti mau bilang ke siapa ya, mau mau mencairkan suasana di pikiran saya ini ke siapa ya, tapi dengan bertemu dengan Bu Yaya, saya merasa lega karena saya sudah mendapatkan solusi yang terbaik. Oh ya, semoga dengan pertemuan kita ini tadi malam ini temannya Bu Riza bisa lebih bersemangat dan tidak pesimis lagi sehingga nanti bisa lebih maju dan bisa berkolaborasi dengan rekan sejawatnya. Seperti itu. Baik, Bu Yaya, terima kasih atas bantuan Ibu. Semoga Bu Yaya sehat selalu dan tetap semangat. Ya, sama-sama Bu Reza. Semoga sehat selalu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Kira-kira Bu, dari masalah Ibu terus menemui saya, kira-kira kendalanya itu akan ada solusi tingkat keberhasilannya bagaimana ya Bu ya? Ukurannya bagaimana ya? Kalau saya maunya itu ya idealnya yang namanya siswa itu ya tidak saat diajar tidak keluar masuk. Kemudian mereka tetap berada di kelas saat pelajaran dimulai. Nah, tapi di situ anak-anak kok sering keluar masuk. Kalau menurut saya mereka ini belum siap mengikuti pelajaran. Kesempatan apa ya yang Bapak atau kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kesempatan saya ya harus memperbaiki pembelajaran yang saya sampaikan meskipun itu adalah pembelajaran di kelas lain. Jadi saya mungkin belum ada persiapan untuk masuk di kelas itu karena ya mohon maaf itu kan saya sebagai guru pengganti. Oke. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu tadi? Kalau saya waktu ngajar di situ saya baru ada di posisi 5 paling Ibu ya. Oh iya, kekuatan Ibu, Bu, Ya, dalam mencapai tujuan tersebut apa ya kekuatannya? kalau saya sebenarnya sih ada ini punya
bisa menggunakan IT, mungkin nanti saya bisa menerapkan pembelajaran yang berbasis IT sehingga anak-anak itu nanti bisa lebih tertarik dan lebih punya minat untuk belajar. Peluang apa yang Ibu bisa ambil dari tujuan Ibu tadi? Yang dapat saya ambil itu nanti anak-anak lebih aktif dan tertarik, Ibu, tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Oh, begitu. Kira-kira adakah kendala atau hambatan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan Ibu tadi? Kalau hambatannya mungkin nanti kalau ini ya di sarana dan prasarananya, karena kalau di SD saya ini di SD itu kan untuk fasilitas LCD seperti itu kan terbatas, jadi harus ada perencanaan yang lebih matang sehingga nanti tidak ada guru yang ingin menggunakan LCD secara bersamaan. Kendalanya Kendalanya itu, jadi harus ada perencanaan yang lebih matang seperti itu. karena menurut Ibu ada kendala sarpras, kira-kira solusinya apa ya, Bu, agar mencapai tujuan itu? Ya, kalau sarpras ini nanti berarti hubungannya ini harus direncanakan, Ibu, harus dijadwal untuk penggunaan alat-alat elektroniknya. Jadi nanti harus ada jadwalnya. Oh, misalnya Ibu hari Senin saya mau menggunakan LCD-nya. Mungkin nanti hari Selasa bisa kelas yang lain, hari Rabunya bisa juga digunakan oleh kelas yang lain karena memang sarana dan prasarannya kurang memadai. Oh, begitu. Itu solusi dari saya sepertinya seperti itu gitu. Sangat menginspirasi sekali, Bu. Terus, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tadi, Bu? Rencana saya dalam mencapai tujuan itu yang pertama, saya akan lebih merencanakan program pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian menggunakan strategi yang yang lebih bagus, yang bisa memenuhi kebutuhan murid-muridnya. Yang ketiga nanti bisa menggunakan berbagai jenis media pembelajaran yang lebih menarik sehingga nanti anak-anak itu lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Oh, bagus sekali, Bu, strategi Ibu tadi. Terus, adakah prioritasnya, Bu, dari Yang rencana Ibu tadi? Oh ya, yang saya prioritaskan yaitu ini untuk memenuhi kebutuhan murid. Jadi saya ini berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Jadi nanti anak-anak lebih terpenuhi kebutuhannya. Jadi nanti kan ada diferensiasi kontennya, kemudian ada diferensiasi prosesnya, dan nanti kalau ada diferensiasi hasilnya, anak pun nanti produknya ya Ibu nanti jadi di akhir pembelajaran banyak sekali hasil-hasil yang bervariasi. Misalnya ada pembelajaran ini, satu materi pembelajaran bisa ada yang bentuknya berbentuk diagram, ada yang berbentuk dengan paragraf, itu nanti akan lebih bervariasi, Ibu. Oh, jadi prioritas Ibu untuk menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Terus, Iya, Ibu. strateginya, Bu, untuk meningkatkan atau menerapkan tadi pembelajaran berdiferensiasi, strategi apa yang akan Ibu lakukan? Strategi saya nanti diprogramkan, Ibu. Jadi nanti anak-anak tidak bosan melulu
agar tidak bosan mengikuti pembelajaran berjenjang lah begitu. Jadi tidak terus-menerus seperti itu, tapi bervariasi, strateginya divariasi untuk kegiatan pembelajarannya. Oh iya, bagus sekali. Terus kalau Ibu menerapkan strategi yang bervariasi, apakah strategi itu bagaimana jangka waktunya ya Bu? Apakah hanya untuk hari ini atau jangka yang panjang akan Ibu menerapkan strategi yang bervariasi tadi? Nah, kalau yang saya rencanakan ini nanti jangka waktunya ya berlanjut sampai sampai nanti Bu. Jadi jangka panjang seperti itu. Kalau bisa sih setiap hari biar pembelajarannya lebih menarik. Oh begitu ya, bagus Bu, karena kita juga harus menerapkan tidak hanya di hari itu saja atau pada saat itu saja, tapi harus menerapkan pada waktu yang jangka panjang. Terus apa Iya. ukuran keberhasilan rencana Ibu tadi, aksi Ibu tadi? Untuk ukuran keberhasilannya, saya nanti saya ambil dari hasil pembelajarannya atau diferensiasi produknya. Anak-anak bisa lebih memahami pembelajaran yang saya terapkan. Gitu. Terus bagaimana cara Ibu mengantisipasi jika terjadi gangguan atau kendala, Bu? Kalau saya mengantisipasinya nanti ini mencari bantuan dengan rekan sejawat. Jadi kita nanti bisa melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Oh begitu. Jadi berkolaborasi dengan sejawat dan dengan siapa saja Bu selain rekan sejawat? Selain dengan rekan sejawat, nanti saya juga akan lebih sering berkoordinasi juga dengan kepala sekolah karena kepala sekolah juga sangat dibutuhkan untuk dukungannya dalam proses pembelajaran begitu. Begitu. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi? Komitmennya saya akan berusaha terus-menerus menerapkan rencana yang sudah saya rancang. Oh, jadi Ibu tetap berusaha. Kadang kalau berusaha itu terus, kalau tidak ada dukungan dari teman-teman sekitar, pasti kita merasa capek ya, Bu. Lah, usaha Ibu itu untuk siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tadi? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang dapat membantu itu adalah dukungan dari rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Sedangkan apa yang dapat membantu ya terutama ini adalah fasilitas yang ada di sekolah. Seperti Oh, itu, Ibu. Terus bagaimana tindak lanjut setelah kita coaching ya Bu ya? Terus tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan? Ya, untuk tindak lanjutnya nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu sesering mungkin agar anak-anak terpenuhi kebutuhannya. Setelah Tindak lanjutnya Oke. itu saja. Setelah menerapkan pembelajaran diferensiasi, Bu, kira-kira murid sebelum kan asing ya, Bu, biasanya kok berdiferensiasi. Murid pasti kan asing. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengasih tahu ke murid itu caranya membagikan kata diferensiasi itu apa? Gitu Ibu sudah pernah atau tidak ya, Bu? Sebelumnya sudah kita harus melakukan yang namanya sosialisasi ya. Jadi anak-anak itu juga diberitahu bagaimana nanti proses penerapannya dan langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Kalau berdiferensiasi kan berarti itu pemetaan ke murid ya Bu atau ke siswa. Kadang siswa kan juga bingung. Bingungnya begini Bu loh. Saya kok disuruh tugas begini. Karena kan kalau berdiferensiasi kan ada
audio, visual, dan kinestetik ya Bu. Kalau yang audio kok hanya dengan yang suara-suara atau dengan penjelasan, terus yang visual dengan gambar, terus yang kinestetik dengan langkah-langkah seperti itu. Kira-kira kalau murid dipetakan, ada nggak Bu kalau murid itu maksudnya iri? Biasanya kan kalau ini kok saya kok tidak sama dengan teman yang ini. Kira-kira ada nggak Bu seperti itu? Pastinya nanti dalam proses pemetaan itu ada, oh aku kok kelompoknya si A, aku kok kelompoknya si B, itu pasti ada. Tapi saya nanti juga akan berusaha untuk menjelaskan kepada siswa kalau memang itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dikelompokkan berdasarkan kebutuhan siswa seperti itu. Baik Ibu. eh Semoga rencana Ibu ke depannya akan berjalan dengan lancar dan akan terus sampai jangka panjang ya Bu ya. Terus yang saya mau tanyakan, perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan saya, bagaimana Bu perasaannya? Perasaan saya ini lebih senang dan tenang karena masalah saya sudah terpecahkan dan mendapatkan solusi yang terbaik. Semoga nanti di kelas saya nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Amin, saya doakan ya Bu. Dan Iya, sehat selalu Bu dan tetap semangat. iya, terima kasih kepada Bu Riza karena sudah mau mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan, kesah saya sudah didengarkan dan saya sudah mendapatkan solusinya. Terima kasih banyak kepada Bu Riza. Salam sehat selalu. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.